Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang ibu dari antara orang banyak dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini singkat sekali, tapi bagi saya mempunyai makna yang dalam. Mengapa begitu? Karena saat itu Yesus sedang mengafirmasi atau sedang mengatakan bahwa Bunda Maria inilah memang orang yang harus menjadi teladan iman bagi banyak orang. Mengapa begitu? Karena tadi bukan Yesus yang dipuji, tetapi Yesus dipuji tetapi dengan mengatakan, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau." Seandainya ibu yang teriak ini tahu, padahal menjadi ibu Yesus itu ya berat loh, menurut saya berat. Sejak dikandung sudah berat, kita menyebutnya kabar gembira, tapi mungkin Maria dulu menyebutnya kabar yang mengejutkan atau ya kaget lah mendengar itu. Kemudian harus melahirkan Yesus, mendampingi Yesus, menghilang dan lain sebagainya. Yesus menghilang di bait Allah, ketemu, balasannya kayak gitu kan, masih ingat ya balasannya, "Mengapa kamu mencari aku?" Kan itu, cobalah Bapak Ibu dan saudara-saudari bayangkan kalau anaknya hilang, ketemu lalu ngopo yang goleki aku, gitu gimana rasanya, bagaimana? Itu kan gak enak, sampai akhirnya Yesus harus berkarya, banyak difitnah dan lain sebagainya. Menjadi ibu Yesus itu tidak selalu bahagia seperti yang dibayangkan orang. Maka kemudian Yesus menekankan, yang berbahagia justru mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Yaitu siapa? Ya Bunda Maria sendiri. Ketika ibunya dipuji karena mengandung, Yesus menekankan sebuah pujian yang bagi saya luar biasa. Ibunya itu bukan bahagia karena mengandung dia, tetapi karena bisa mendengarkan sabda Tuhan dan terus memeliharanya. Sejak Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," sejak itulah Bunda Maria menjalani perutusannya sebagai Bunda Kristus dengan setia sampai akhirnya taat disalib. Dan kemarin kita dengarkan juga berdoa bersama dengan murid-murid Yesus, terus mendampingi dan terus mendoakan murid-murid Kristus termasuk kita sampai sekarang. Dan ini menjadi sebuah afirmasi bahwa memang Kristus mengajak kita untuk meneladani Bunda Maria dalam perjalanan iman kita, dalam sebuah pencarian iman yang semakin kuat dan semakin dekat dengan Kristus sendiri. Dan hari ini tentu kita juga bisa bertanya, sejauh mana kemudian kita mendengarkan sabda Allah dan kemudian memeliharanya. Karena jangan sampai kita hanya berbahagia karena jadi pengikut Kristus. Karena jadi pengikut Kristus itu kan jaminan mendapat kemuliaan kekal. Jangan berbahagia hanya karena itu, seperti yang disampaikan oleh seorang ibu tadi. Tetapi kita juga nanti bisa berbahagia karena kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, sudah melaksanakannya dan memeliharanya terus-menerus sampai sepanjang masa seperti Bunda Maria. Kemarin Minggu saya agak senang karena ada sepasang suami istri yang mengatakan pada saya, "Romo, kami tamat Injil Matius." Gitu rasanya senang. 2 orang sih, ya 2 orang saja itu sudah membuat senang bagi saya, karena kan minimal ada tambah 2 orang yang baca kitab suci. Lalu tanya kepada saya, "Terus dilanjutkan apa Romo? Sampai Wahyu ya?" Saya bilang begitu, sampai tamat. "Oh iya Romo, bisa. Kalau kitab sucinya kelihatan itu ya terus pengen buka Romo." Jadi gitu. Jadi caranya itu kitab sucinya diperlihatkan pada diri mereka sendiri dan akhirnya mau membuka. Itu menggembirakan bagi saya, karena sekali lagi bagi saya mendengarkan sabda Tuhan ya ekaristi, ya membaca dari katolik atau ruah dan lain sebagainya itu baik, tetapi ketika berbicara sabda Tuhan ya ada dalam kitab suci. Bagaimana kita berusaha menghayatinya, bagaimana terus menerus kita
berupaya untuk semakin menggalinya, karena bagi saya kisah dalam kitab suci itu sama terus, tetapi maknanya bisa berbeda ketika kita membacanya berulang-ulang. Maka mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sejauh mana kita memelihara sabda Tuhan, sejauh mana kita mendengarkan sabda Tuhan, memelihara dan melaksanakannya. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad.